Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam episode pertama Praying Naked, kita akan melihat bersama-sama 4 langkah menuju hidup bahagia. Inspirasi kitab suci yang kita ambil dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur ini dapat kita ucapkan waktu kita bangun pagi agar hari baru yang disediakan oleh Tuhan pada hari ini sungguh menjadi hari yang penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, 4 langkah menuju hidup bahagia. Langkah yang pertama adalah ampunilah semua orang. Tentu di dalam perjalanan hidup kita ada banyak sekali orang-orang yang telah melukai kita, menyakiti hati kita. Tetapi jika kita mengampuni semua orang, maka yang pertama kali mendapatkan keuntungan dari pengampunan itu adalah diri kita sendiri. Letakkanlah semua beban yang kau tanggung selama ini dan ampunilah semua orang. Dengan jalan ini, kita tidak hanya merasa lebih ringan, tetapi kita sungguh akan merasa bahagia. Langkah yang pertama adalah ampunilah semua orang. Dan kita menjadi orang yang pertama merasakan buah dari tindakan ini. Kemudian langkah yang kedua adalah ampunilah dirimu sendiri. Langkah ini seringkali lebih sulit daripada langkah yang pertama. Betapa kita menghukum diri, betapa kita membenci diri kita, entah karena kesalahan pada masa lalu, kegagalan pada masa lalu, aib dan tindakan dosa yang berat. Tetapi kita sungguh akan mengalami dan merasakan kebahagiaan kalau kita juga mengampuni diri sendiri. Kita bisa menatap cermin dan kita mengatakan pada diri sendiri, aku mencintaimu apa adanya. Atau kita mengambil waktu sebentar, menarik nafas, menghembuskan nafas sambil kita membayangkan semua kebaikan, damai, sukacita, kegembiraan, dan ketulusan kita masukkan ke dalam tubuh kita dan kita keluarkan semua penyesalan, sakit hati, kebencian, frustasi, putus asa, kita keluarkan bersama dengan hembusan nafas yang kita keluarkan. Dan langkah yang ketiga menuju hidup bahagia adalah selalu melihat diri sendiri sebaik mungkin dan berharap bahwa yang terbaik akan terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau kita pergi periksa ke dokter atau ke rumah sakit atas suatu penyakit atau gejala sakit atau rasa sakit di dalam tubuh kita, maka kita membayangkan jangan-jangan saya akan sakit ini, jangan-jangan jantung saya akan menderita sakit ini, dan seterusnya. Kita berprasangka, menduga bahwa ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada kita. Atau kita membayangkan hari-hari depan kita, apa yang akan terjadi di depan, kita bayangkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada diri kita. Cara ini sungguh akan menekan kita, membuat kita tidak menjadi bahagia, membuat kita cemas, menjadi takut. Sebaliknya, kalau kita ingin menjadi bahagia, kita senantiasa berharap bahwa yang terbaik akan terjadi pada diri kita dan kita juga melihat diri kita sebaik mungkin. Tidak ragu-ragu, tidak takut, tidak cemas, tidak berprasangka yang buruk,
Sebaliknya, kita mendasarkan hidup kita pada iman dan kepercayaan. Lihatlah diri kita masing-masing sebagai yang terbaik bagi kita. Dan langkah yang keempat adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Hidup berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita melihat orang lain atau kita membandingkan diri dengan orang lain, memang selalu ada perbedaan. Di antara kita, di antara semua orang, memang ada orang-orang yang tertinggal, ada orang yang melaju di depan, ada orang yang masih ada di belakang. Tetapi masing-masing punya ritme sendiri, punya jalan sendiri. Kita mengambil waktu sebentar untuk menarik nafas agar kita menjadi tenang, supaya kita tidak terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan seringkali Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, perbandingan dengan orang lain adalah cara yang tidak adil atau tidak benar. Sebab yang kita bandingkan adalah sesuatu yang saya pikir dan saya lihat, tetapi saya tidak membandingkan dengan keseluruhan hidup orang itu. Masing-masing orang punya keadaan sendiri, punya situasi sendiri, punya kegembiraan dan ketakutan sendiri, punya kecemasan dan pengharapan sendiri. Kita berdamai dengan ritme kita masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, itulah 4 langkah menuju hidup bahagia. Dan sebagai latihan doa kita pada episode ini, sekarang marilah kita hening sejenak dan kita membayangkan sesuatu yang terbaik yang kita harapkan akan terjadi. Kita gambarkan sesuatu yang terbaik itu sungguh-sungguh menjadi imajinasi kita, dan kemudian kita mendoakan dan kita memohonkan kepada Tuhan sambil yakin bahwa yang kita bayangkan, yang kita gambarkan, yang kita imajinasikan itu sungguh-sungguh akan terjadi. Misalnya, saya berharap bahwa saya akan berdamai dengan salah satu anggota keluarga saya di mana kami sedang berkonflik. Saya membayangkan orang itu, saya membayangkan bahwa kita akan berdamai, dan kemudian bayangan ini saya pakai sebagai bahan doa kepada Tuhan sambil saya yakin bahwa imajinasi atau bayangan ini pasti terjadi. Kita hening sebentar untuk melakukan meditasi pribadi. Cukup?